lagi di segmen Tanya Dokter bersama saya dengan Dr. Gigi Julia Saraswati bersama dengan Dr. Antoni, spesialis kulit dan kelamin dari Klinik Utama Pandawa. Gimana dok, kabarnya baik? Sangat baik. Nah, jadi nih dok, di topik kali ini lumayan seru nih dok pembahasannya. Apa itu? Sesuatu yang yang bisa dikatakan lagi hits lah dok. Apa itu? FWB. FWB apa ya? Bisa tolong jelaskan? FWB itu apa? FWB itu singkatan dok dari Friends with Benefit. Jadi ini tuh lagi hits dok di kalangan anak muda. Jadi di mana mereka itu berteman, tapi mereka tuh saling memberikan keuntungan dengan memberikan kepuasan secara biologis. Oke. Nah, topiknya menarik nih. Menarik kan? Oke. Nah, sebenarnya tuh dok, kalau dari sisi medis nih ya dok, pandangan dokter mengenai si tren FWB ini bagi kesehatan seksual bagaimana sih dok? Dari sisi medis tentu yang pasti tidak baik ya. Nah, karena kan kita tidak dengan pasangan tetap ya, jadi juga kita mungkin juga tidak tahu friend kita itu ada penyakit atau enggak. Nah, syukur-syukur kalau memang nggak ada penyakit. Tapi kalau pas lagi apes dapat yang ada penyakit, pasti kita ikutan apes juga, kena penyakit. Gitu. Jadi memang dari sisi medis pasti tidak boleh. Nggak boleh ya dok ya? Ya. Terus sebenarnya kalau misalnya FWB-nya tuh kan biasanya kan kalau FWB itu kan karena temennya dok, mungkin karena yang temennya banyak jadi berganti-ganti pasangan. Nah kalau FWB-nya tetap pada satu orang yang sama itu gimana dok? Tentu akan mengurangi chance untuk terjadinya penularan penyakit seksual. Tentu pasti chance-nya lebih berkurang kalau mereka memang betul-betul ya saling dalam tanda kutip saling setia dan mereka mungkin sudah periksa lab mungkin berdua dan telah dinyatakan aman. Ya pasti chance-nya akan jauh lebih tidak ada kena penyakit kelamin, pasti tentunya. Tapi kan itu mungkin agak jarang ya, biasanya. Iya sih. Iya, karena biasanya kalau kayak kita kan pertemanan banyak ya temennya ya. Jadi chance untuk tetap itu kayaknya agak kecil ya. Biasanya, tapi ya nggak, who knows ya. Nah, terus biasanya nih dok, kalau misalnya tadi kan dokter sempat nyebutin tuh mention sedikit tentang bisa tertular. Kalau lagi apes, partner kita atau teman kita itu lagi sakit. Itu bisa kitanya apes juga gitu. Nah, sebenarnya penyakit apa aja sih dok yang berbahaya yang dalam melakukan FWB ini gitu? Penyakit yang paling berbahaya tentu yang sampai saat ini belum ada obatnya ya. HIV. Itu menurut saya mudah penularannya, bisa dari hubungan seksual, pertukaran cairan tubuh, itu lumayan. Kalau terkena itu sih memang harus rutin terapi seumur hidup ya, karena belum ada obatnya. Nah selain HIV itu ada lagi nggak dok penyakit yang berbahaya? Banyak. Itu kan yang paling bahaya tuh kan HIV itu. Kalau misalnya penyakit-penyakit lain yang berbahaya juga. Contoh ya. Sipilis, gonore, herpes, kemudian bisa kutil kelamin, terus bisa pada wanita bisa keputihan, bisa jamur, bakteri, parasit, dan lain-lain. Itu semua bisa saling menularkan, bisa ditularkan, bisa menularkan, gitu. Jadi lumayan banyak berarti bahayanya. Oh banyak sekali, ya? Banyak. Nah terus kalau misalnya pelaku FWB ini nih mau aman dalam melakukan hubungan FWB mereka, sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan sih oleh mereka? Apa saja yang harus diperhatikan? Tentu saling keterbukaan. Jadi mungkin kalau memang ada penyakit ya disembuhkan dulu ya. Saling komunikasi itu sangat penting. Yang kedua pakai pengaman. Tentunya yang paling umum dan paling mudah didapat dan murah itu kan kondom ya. Jadi itu lumayan memproteksi. Terus kemudian juga jangan bergonta-ganti. Maksudnya ya setia. Bukan berarti saya menyarankan FWB ya. Tetapi itu semua adalah untuk ya supaya pendengar tidak tertular penyakit. Itu aja.
Tapi kalau misalnya si pelaku FWB ini, tadi dokter sempat mention pakai pengaman kan dok, kayak kondom gitu. Apakah dengan menggunakan kondom itu sudah pasti aman dok? Belum tentu 100% aman. Jadi kan lumayan banyak kejadian kondom bocor. Oke, ya. iya. Nah, itu bisa tertular. Dan kemudian kondom itu kan pada penis laki-laki hanya sebatas di batang penis. Betul ya? Iya. Jadi di bagian pubis yang ada bulu-bulunya itu bisa terkontak kulit ke pasangannya juga. Jadi bisa tertular juga. Jadi nggak selalu kondom itu kan selain mencegah kehamilan, mencegah saling tertukarnya cairan, tapi dia juga hanya sebatas melindungi dari batang penisnya. Berarti Tapi kalau ada ya ini yang di umpama nih luar, penis nih, iya. bagian sininya kan dindingnya. Iya. Nah ini kan nggak tutup kondom. Iya. Nah gitu. Jadi Oh tetap berarti bisa ketularan dari Bisa. yang permukaan yang nggak ketutup Bisa. kondom itu. bisa. Tuh guys, berarti pakai kondom itu bukan solusi ya guys. Jadi Solusi betul, cuman tidak 100%. tidak 100%. Iya. Oh iya, berarti maksudnya bukan 100% solusi buat mencegah penularan seksual. Jadi sebenarnya harus stop. Setia pada pasangan. Oh, setia. Menikahlah segera jika memang ya itulah. Tuh, setia. Kuncinya setia. Yang bisa melindungi kalian itu setia. Oke. Nah, terus dok, sebenarnya apa aja yang harus diperhatikan sih dok ketika salah satu pasangan atau salah satu pelaku FWB ini menimbulkan gejala itu apa aja, kayak apa gejalanya gitu? Gejalanya mungkin kalau pendengar sudah mendengar dari stage-stage yang sebelumnya, gejala itu ada banyak sekali kalau penyakit kelamin ya. Dari mulainya keluar nanah, kemudian kencingnya agak nyeri, anyang-anyangan, gatal, kemudian kalau ada kutil kelamin, ada sariawan yang banyak di kulit sekitar kelamin, kemudian kalau pada perempuan mungkin keputihannya juga bau, terus gatal dan keputihannya banyak bahkan tidak terkontrol, itu semua harus diwaspadai. Dan saran saya memang konsultasi ke ahlinya, dan saran saya bawa pasangannya juga biar semuanya diperiksa. Begitu. Berarti kalau misalnya timbul gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan sebelumnya itu sebaiknya langsung datang untuk konsultasi ke dokter ahlinya aja ya dok ya? Oh, oke. Nah tuh guys, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang aneh terjadi, terutama kalau kalian mau tetap aman melakukan FWB, tapi walaupun nggak disarankan juga ya dok ya. Disclaimer, ya nggak disarankan juga. Tadi kan kayak dokter bilang sebelumnya kan, kuncinya itu setia sama pasangan. Setia dan menikah. Dan menikah. Baiklah gitu. Baiklah kalau begitu sekian dari segmen Tanya Dokter kita kali ini yang membahas tentang apa aja sih bahaya dalam melakukan FWB atau Friends with Benefit. Baiklah, semoga bermanfaat dan tetap untuk subscribe, komen, dan like di channel YouTube Klinik Utama Pandawa. Bye-bye.